Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para hadirin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan bab yang kelima di antara adab yang semestinya dimiliki oleh para thulabul ilmi adalah adab terhadap kedua orang tuanya. Baik, beberapa poin dalam bab ini sudah kita bahas. Berikutnya kita akan membahas contoh-contoh atau di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, di antara bentuk al-uquq, durhaka ke orang tua, pertama, menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang membuat orang tua itu bersedih atau sakit hati. Ini yang semestinya dijaga oleh para anak. Jangan sampai ucapan lisannya, sikap tingkah lakunya membuat sakit hati atau membuat orang tua bersedih. Sekedar sedih saja hatinya, ini sudah bagian daripada uquq. Bagaimana lagi kalau kemudian menjadikan orang tua itu nangis karena saking sakit hatinya, saking kecewanya kepada ucapan atau sikap dari anaknya. Ini yang harus dijaga, ya, terutama mereka yang sudah menuntut ilmu. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya di antara uquq adalah berkata atau berkata Satu kalimat simpel, sederhana yang menggambarkan kekesalan. Termasuk di dalamnya isyarat-isyarat yang menunjukkan ketidaksukaan di hadapan kedua orang tua. Ini bagian daripada uquq. Termasuk juga tidak memenuhi panggilan orang tua. Ketika dipanggil, para jamaah dirahmati Allah, kadang sebagian anak tidak mau memenuhi panggilan kedua orang tuanya. Tidak mau nyahut, ya, tidak mau mendatangi kedua orang tuanya ketika orang tuanya memanggilnya. Ini juga bagian daripada uquq. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Contoh yang lainnya membentak atau menghardik kedua orang tua. Ya, jelas ayatnya sudah kita bahas, ya. Wala tanharhuma wala taqul lahuma uff. Jangan dibentak, jangan dihardik kedua orang tua itu. Kita ngebentak orang lain saja, ini tindakan yang tidak terpuji. Maka bagaimana lagi kalau yang dibentak, yang dihardik itu adalah kedua orang tua kita sendiri yang mengasuh kita, ya, yang mengandung kita, melahirkan, mengasuh, membiayai, memelihara, ya, dari semenjak kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dihardik, tidak boleh dibentak. Sekesel apapun anak, sekecewa apapun anak terhadap kedua orang tuanya, tetap saja orang tua itu kedudukannya di atas kita, ya. Maka tidak boleh dibentak, tidak boleh dihardik. Kemudian tidak boleh juga melaknat, mencaci maki kedua orang tua. Kemudian di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah bakhil, yakni pelit, tidak mau mengurusi kedua orang tua,
bahkan lebih mementingkan yang lain daripada mengurusi orang tua, padahal orang tuanya sangat membutuhkan. Ada anak para jamaah yang dirahmati Allah lebih senang ngurus kucing, ya, lebih senang ngurus burungnya, lebih senang ngurus hewan peliharaannya daripada ngurus kedua orang tuanya yang sudah renta, yang sudah sakit-sakitan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Dia bakhil ya untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya demi kepentingan kedua orang tuanya. Tapi untuk yang lain, Masya Allah para jamaah, ada sebagian orang beli HP 30 juta nggak pakai mikir, begitu ya, nggak pakai mikir. Dia beli barang elektronik yang mahal-mahal, padahal orang tuanya lebih membutuhkan. Orang tuanya di kampung tidak memiliki apa-apa, ya boro-boro HP 30 juta, mungkin kulkas saja tidak ada di rumahnya. Nah, ini tidak boleh terjadi seperti itu. Sebagian anak perhitungan ya kepada kedua orang tuanya, padahal kedua orang tua kita dulu dengan segala keterbatasannya tidak pernah perhitungan kepada kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua, bermuka masam, cemberut di hadapan orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan orang tua, berkata kepada orang tua dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk, digelari orang tuanya dengan kebodohan, kolot, ya, jadul, tidak update, ya, bapak ini terlalu kekuno-kunoan dan lain sebagainya. Intinya direndahkan dengan bahasa-bahasa seperti itu. Barakallahu fikum. Ini bagian daripada uquq, ya, kedurhakaan kepada kedua orang tua. Jadi berusaha semaksimal mungkin anak-anak itu kalau mendapati kekurangan orang tuanya atau misalkan sesuatu yang bikin malu anaknya, dia mendapati kedua orang tuanya bikin kecewa hati daripada anaknya, dan ini bisa saja terjadi, ya, namanya manusia. Selama kita bergaul dengan manusia, sejauh kita bergaul dengan manusia, maka selama itu pula kita mesti mempersiapkan jiwa raga kita dengan kekecewaan. Kita tidak sedang bergaul dengan malaikat yang tanpa salah, tanpa dosa, tanpa ada alpa. Manusia, para jamaah yang dirahmati Allah, mahalul khata' wan nisyan. Orang tua kita sesoleh apapun, setakwa apapun dia, tetap saja manusia yang pasti punya kekurangan, pasti punya kesalahan, dan ada cacat pada dirinya. Sebagaimana kita juga demikian sebagai anaknya. Maka sekecewa apapun hati ini, sejengkel apapun, semalu apapun hati ini menghadapi sikap, tingkah laku, kadang ucapan orang tua yang tidak bijaksana, jaga ini, jaga mulut kita, jaga, ya, wajah kita ini jangan sampai bermuka masam, jangan sampai cemberut di hadapan kedua orang tua. Barakallahu fikum. Dan orang tua itu rasanya lebih gede, begitu ya. Dia bisa mengetahui, merasakan gelagat anaknya yang sedang kesal kepada dirinya, begitu ya. Artinya anaknya mungkin bisa menahan lisannya, tidak berkata apapun kepada kedua orang tuanya, tapi ketika mimik wajahnya tidak menyenangkan, wajahnya ditekuk, gitu ya. Ketika orang tuanya ngajak ngobrol kemudian tidak respon, itu sudah bisa dirasakan oleh kedua orang tua. Nah, ini yang dimaksud bermuka masam. Jangan sampai seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalaupun kemudian kita memberikan masukan ke orang tua, memberikan nasihat kepada kedua orang tua, tentu dengan cara yang paling bijaksana. Thayyib. Berikutnya, di antara bentuk kedurhakaan adalah menyuruh orang tua. Misalnya nyuruh nyapu, nyuruh mencuci, suruh masak, nyiapin makanan. Pekerjaan seperti ini para jamaah tidak pantas bagi orang tua, terutama jika kedua orang tua itu sudah sangat tua atau dalam kondisi yang sangat lemah. Ini tidak boleh, ya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, antalidal amatu
rabbataha. Di antara tanda akhir zaman ya seorang anak melahirkan tuannya, seorang budak melahirkan tuannya. Ada dua makna dari hadis ini. Seorang budak, statusnya budak, hamba sahaya, tapi dia melahirkan tuannya. Makna pertama ini ketika terjadinya banyak perbudakan, dan itu sudah terjadi di masa Nabi, banyak sekali perbudakan. Budak itu para jamaah kan halal digauli oleh tuannya. Jadi kalau saya punya budak perempuan, para jamaah itu halal untuk digauli. Ketika digauli sampai akhirnya hamil, maka kemudian si budak wanita itu melahirkan, status anaknya itu merdeka. Status anaknya bukan hamba sahaya. Kenapa? Karena nasab itu ke jalur bapak. Bapaknya adalah orang yang merdeka, tuannya, begitu ya. Kemudian dia menggauli hamba sahayanya, budak perempuannya sampai lahir anaknya. Nah, anaknya ikut nasab bapaknya. Berarti status anak itu status yang merdeka, bukan hamba sahaya. Nah, ini makna pertama yang dijelaskan para ulama, banyaknya perbudakan. Itu tanda dekatnya kiamat. Ya, jadi budak melahirkan tuannya. Sebagian penjelasan menyatakan, dan ini yang sering banyak dijelaskan, yang dimaksud antalidal amatu rabbataha, itu yang dimaksud adalah ini makna kiasan dari banyaknya uquq al-walidain, dari banyaknya kedurhakaan anak kepada kedua orang tua, sehingga orang tuanya dijadikan babu, ya anaknya menjadi tuan, ya menjadi tuan dan nyonya. Orang tuanya jadi babu di rumah, ya yang nyuci, yang ngepel, yang masak, semua dikerjakan oleh kedua orang tuanya, ya sedangkan anaknya santai-santai. Ya. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, namun ya beliau di sini mengatakan jika si ibu atau bapak melakukan pekerjaan tersebut dengan kemauannya sendiri, maka tidaklah mengapa. Dan karena itu anak harus berterima kasih kepada orang tua. Ada kalanya begini para jamaah, kadang anak itu dibuat serba salah, begitu ya. Kita tidak pernah nyuruh orang tua kita di saat ada di rumah kita untuk ngepel, nyapu, ngurusin pekerjaan rumah, begitu ya. Tidak pernah menyuruh, bahkan yang ada adalah kita menegurnya. Dari awal sudah mewanti-wanti, tidak usah capek-capean. Sudah pokoknya di sini tinggal baik-baik bersama kami, makan bareng, begitu ya. Tidur bareng, para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi sebagian orang tua, ya, kadang tidak bisa tinggal diam, begitu. Semua dikerjain. Misalkan nyapu, tapi karena memang keinginannya sendiri. Ketika ditegur pun, ya, anak kadang merasa serba salah. Khawatirnya si ibu tersinggung, atau bahkan sebagian orang tua itu merasa ketika dikit-dikit ditegur, dia merasa akhirnya tidak nyaman, kemudian salah tafsir. Berarti anak dan mantu saya ngusir saya dari rumah ini. Nah, para jamaah dirahmati Allah, dalam kondisi seperti itu bisa jadi memang dia nyamannya begitu ya. Orang tua itu nyamannya ya dengan kegiatannya, dengan tidak tinggal diamnya dia. Pengennya itu bergerak terus, nyapu, ya, kemudian para jamaah ngurusin pekerjaan rumah. Nah, begitu. Kebiasaan orang dulu dengan orang sekarang kan beda, gitu kan? Orang dulu jalan kaki itu biasa, satu hari bisa berkilo-kilometer. Ya. Kalau kita para jamaah satu minggu mungkin tidak ada 1 kilometer jalan kaki, gitu ya. Orang zaman sekarang lebih senang duduk, ya. Begitu kan? Kerjaannya banyak yang dikerjakan dengan duduk. Kalau zaman dulu, masya Allah, orang-orang tua kita zaman dulu kemana-mana jalan kaki. Di saat ini jarang kita temukan. Antum yang tinggal di sini, kalau mau ke pasar jalan kaki atau naik motor? Ada yang jalan kaki? Saya kira nggak ada. Ya, gengsi kalau jalan kaki.
Ya, ketemu orang mau kemana? Ya, mau ke Pandansari, kok jalan kaki gitu. Jadi zaman sekarang jalan kaki itu ya bukan lagi budaya begitu. Jalan kaki itu justru orang sekarang kalau jalan pakai kakinya itu gengsi. Ya minimal roda 2 begitu kan. Toib para jamaah, kadang ke masjid aja deket enggak jalan kaki, Pak. Ya. Rumahnya cuma 50 meter ke masjid pakai motor, kan begitu. Toib para jamaah yang dirahmati Allah. Ke sawah, ke ladang, semuanya jalan kaki. Ke pasar jalan kaki. Masya Allah para jamaah. Sehingga kegiatannya itu selalu ada gerak gitu. Nah ketika dia misalkan di rumah anaknya, kalau kemudian tidak ada kegiatan, mereka merasa bosan, ya, merasa jemu, ya. Maka mereka biasanya nyari kegiatan-kegiatan, apa yang sekiranya bisa dikerjakan. Nah kalau kondisinya seperti itu, kemauannya sendiri melakukan ini, melakukan itu, padahal anaknya tidak pernah menyuruh sama sekali, ya. Bahkan seringnya menegur para jamaah yang dirahmati Allah, tapi memang nyamannya begitu. Nah kalau dalam kondisi seperti itu maka tidak mengapa. Dan tentu ya anak juga harus selalu perhatian, jangan sampai semua kerjaan dikerjakan orang tuanya padahal pekerjaan tersebut tidak layak untuk mereka kerjakan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk durhaka kepada kedua orang tua adalah menyebutkan kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua. Enggak boleh, ya. Maka aneh ya di zaman ini kalau kemudian anak dan orang tua saling menggugat, ya. Banyak kasusnya. Anak gugat orang tuanya, orang tua gugat anaknya. Ini akhir zaman para jamaah yang dirahmati Allah. Kok bisa-bisanya gitu ya? Anak dengan orang tua berselisih, gugat menggugat, yang nilainya tidak sedikit begitu. Ada apa dengan dunia ini? Sebegitunya para jamaah yang dirahmati Allah, ini bagian daripada uquq, bagian daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ya akhirnya masuk televisi, diliput, diwawancarai, ya. Yang seharusnya masalah itu bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, akhirnya diliput kemana-mana, orang sedunia mengetahuinya. Nah ini berarti sama saja menyebarkan aib keluarga sendiri. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua, memasukkan kemungkaran ke dalam rumah. Misalnya memasukkan alat musik, menghisap rokok dan lain sebagainya. Ya segala bentuk kemungkaran ya dijaga, jangan sampai dimasukkan ke dalam rumah. Ya karena ketika rumah itu dipenuhi dengan kemaksiatan, setan akan senang ya tinggal di rumah tersebut dan malaikat akan terhalang dari rumah tersebut. Malaikat tidak bisa masuk di satu rumah yang di dalamnya penuh dengan kemaksiatan. Makanya jangan ada lonceng di rumah kita, jangan ada patung makhluk bernyawa di rumah kita, jangan ada gambar-gambar makhluk bernyawa di rumah kita, jangan ada musik di rumah kita, jangan ada alat-alat haram di rumah kita. Ya, ketika kita ingin rumah kita ini dimasuki oleh para malaikatur rahmah. Nah, kalau kemudian diisi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka yang betah di situ adalah setan. Kalau setan sudah betah di rumah kita, na'udzubillah, ya kerjaan setan itu menyesatkan manusia dari dulu sampai akhir zaman nanti. Maka bisa kebayang ketika setan yang betah di rumah kita, dia akan sangat mudah ngobrak-ngabrik rumah itu sehingga rumah itu menjadi berantakan. Maksudnya secara maknawi. Ya, suami ya kepada istrinya jadi tidak baik, istri kepada suaminya tidak baik. Kalau di situ ada orang tua, ya menantu atau anak tidak baik kepada orang tua atau mertuanya sendiri, orang tuanya sendiri juga akhirnya tidak baik kepada anak, anak juga demikian. Kacau ya kehidupan rumah tangga ketika setan betah di rumah tersebut. Kemudian mendahulukan taat kepada istri daripada taat kepada orang tua. Ini perhatikan bagi anak laki-laki yang sudah berumah tangga. Di antara bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua,
ketika seorang anak laki-laki lebih mendahulukan taatnya kepada istri daripada taat kepada kedua orang tua. Beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan suami pertama kali, baru orang tuanya. Tapi kalau anak laki-laki para jamaah, orang tua tetap nomor satu. Ya. Nah di zaman ini para jamaah banyak suami takut istri, gitu ya. Suami yang takut istri. Sebagian mereka para jamaah yang dirahmati Allah berani mengusir ibunya sendiri demi menuruti kemauan istrinya. Nauzubillah. Kemudian malu mengakui orang tuanya. Malu mengakui orang tuanya. Kenapa para jamaah? Karena dia merasa orang tuanya fakir dan miskin, sedangkan dia punya pangkat, punya jabatan, punya status sosial yang tinggi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini juga jelas ya termasuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Dan para jamaah, ini fitnah ya dari harta, fitnah dari pangkat jabatan bagi manusia. Terkadang orang itu ketika level ekonominya naik, gengsinya jadi ikut naik, Pak. Begitu kan? Level gengsinya itu jadi naik. Kalau orang akhirnya naik pangkat, naik jabatan, kalau orang tidak lulus dari ujian itu biasanya gengsinya juga jadi ikut naik. Dan bahaya, ya gengsi itu bisa mengantarkan orang kepada kekufuran. Dulu ketika rakyat biasa mau duduk di majelis ilmu, begitu kan? Mau belajar Al-Quran, bahkan berdesak-desakan dengan anak-anak kecil. Setelah dapat pangkat jabatan, dia jadi lurah, gengsi itu. Untuk datang ke masjid, duduk bersimpuh belajar seperti dulu. Jadi jabatan terkadang menghalangi seseorang dari belajar agama. Demikian pula status ekonomi. Dulu ketika sedang melarat, para jamaah yang dirahmati Allah, dia senang bergaul dengan siapapun, dengan fuqara masakin. Nah sekarang ketika ekonominya meningkat, maka gengsinya meningkat. Sudah tidak level lagi gaul dengan orang-orang begitu, ya. Gaulnya dengan orang-orang yang high class kata orang, begitu ya. Yang ekonominya mapan, menengah ke atas, bahasanya pun jadi berubah, ya, bahasa orang-orang kelas tinggi. Begitu, kebanyakan manusia begitu. Nah, ini para jamaah ketika ini terjadi, sikap ini dia lakukan kepada teman-temannya atau kepada orang-orang di sekitarnya, maka ini sesuatu yang tidak baik. Kalau kemudian sikap yang seperti ini dia lakukan untuk kedua orang tuanya, na'udzubillah, lebih mengerikan lagi, lebih dahsyat lagi. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, sudah terlalu banyaklah kisah-kisah nyata bagaimana anak itu jadi binasa, anak itu jadi sengsara di dunia sebelum di akhirat ketika dia malu mengakui kedua orang tuanya yang fakir, yang miskin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Semua ini termasuk bentuk-bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan membedakan dalam berkata dan juga berbuat kepada orang tua dengan selain kepada keduanya. Jadi jangan disamakan gaya bicara kita ke teman kita dengan ke orang tua. Jangan disamakan sikap kita ke orang lain dengan sikap kita ke orang tua. Ya. Orang tua harus kita hormat, harus kita muliakan. Berbahasa dengan bahasa yang santun, berbahasa dengan bahasa yang halus, lembut, sopan. Begitu ya. Bersikap, bertingkah laku juga demikian. Taib para jamaah. Akibat dari durhaka kepada kedua orang tua itu akan dirasakan di dunia. Di dunia, durhaka kepada kedua orang tua itu akan dirasakan dampak buruknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam At-Tirmidzi dari jalan sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min dzambin ajdaru
an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihil 'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Na'udzubillah. Para jamaah, kata Nabi, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah cepatkan azabnya kepada pelaku di dunia ini, di samping azab yang telah Allah sediakan untuknya di akhirat nanti, daripada perbuatan zalim dan memutus silaturahim. Nih hati-hati ya, dua dosa yang azabnya itu akan ditimpakan di dunia. Berarti para jamaah, di dunia itu ada azab enggak? Di dunia ini ada azab enggak? Sebetulnya ada, ya. Walaupun tentu bukan azab seperti azab di akhirat. Jadi azab dunia itu ada, ya. Umat-umat terdahulu jelas ya dari kisah-kisah mereka. Mereka diazab di dunia sebelum azab di akhirat. Ada yang ditenggelamkan, ada yang disambar petir. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada yang dengan angin topan, ada yang dengan hujan batu, ya ada yang dengan dikirim wabah. Ya, ada yang dengan diangkatnya bumi tempat mereka tinggal kemudian dibenamkan. Di Indonesia katanya ada Pak ya. Daerah mana itu? Pegunungan Dieng, ya. Jadi ada satu kawasan itu sampai ada prasastinya. Satu kawasan yang subur makmur gitu ya. Dengan hasil alamnya melimpah, hasil panennya luar biasa. Di tempat orang tidak ada yang panen, di situ tetap panen berlimpah. Tapi naudzubillah, ya mereka itu kufur nikmat. Ya, negeri yang subur itu justru menjadikan mereka banyak maksiat. Tiap hari mereka berjudi, tiap hari mereka mabuk-mabukan, mereka berzina bahkan dengan sesama jenis. Nah itu mereka satu malam saja dihabisi, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat gunung kemudian dibenamkan di situ. Ya. Barakallahu fikum para jamaah, azab dunia ada, ya. Azab dunia ada. Apa yang terjadi dari bencana-bencana alam bagi para pendosa, bagi orang-orang yang kufur nikmat itu sesungguhnya azab. Sesungguhnya azab. Ketika orang terhalang dari kebaikan juga sesungguhnya azab. Begitu ya. Ada orang malas sholat, itu azab sebetulnya. Ada orang datang Ramadan tidak dimudahkan berpuasa. Ada orang hartanya berlimpah tidak mau berangkat haji, ya, suka nunda-nunda kebaikan, berat mengerjakan kebaikan. Seolah-olah merasa dipaksa. Sholat itu sebetulnya berat bagi dirinya. Begitu ya, dipaksa-paksa, seolah-olah terpaksa. Padahal cuma 10 menit. Orang kadang nongkrongin HP para jamaah berjam-jam, ya. Thaib para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ketika orang dibuat sulit beribadah kepada Allah, dibuat mudah bermaksiat kepada Allah, ini sesungguhnya azab. Azab. Sebagaimana dijelaskan para ulama. Dari dulu ya kita itu sering dihukum, diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala, namun manusia sering tidak sadar. Baca Quran sudah tidak nikmat lagi, bacaan imam sudah tidak bisa ditafakuri tadaburi lagi. Infak sedekahnya tidak kemudian bisa diresapi, salatnya tidak khusyuk para jamaah. Bahkan banyak ibadah-ibadah yang ketinggalan, tidak punya kedisiplinan dalam mengerjakan ibadah salat. Barakallahu fikum. Ini semua sesungguhnya bagian daripada azab dunia. Karena orang yang jauh dari peribadatan kepada Allah, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan batin. Karena ketenangan batin hanya akan bisa didapatkan pada amal-amal soleh, pada iman dan juga amal solehnya. Maka ketika orang jauh dari nilai-nilai keimanan dan amal soleh, berarti sesungguhnya dia kehilangan kekayaan yang sesungguhnya di dunia ini, yaitu ketenangan batin. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu 11 contoh dari durhaka kepada kedua orang tua. Tentu contoh-contoh ini bukan membatasi, masih banyak ya contoh-contoh yang lain, namun ini yang paling pentingnya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, maka para tulabul ilmi,
para penuntut ilmu agama harus berusaha ya memiliki jatah yang banyak pada adab kepada kedua orang tua ini. Mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya lebih layak untuk menjadi anak yang paling berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau orang tua kita itu ada 5 para jamaah, dari 5 ini kita saja misalkan yang mesantren, kita saja yang menggeluti ya ilmu agama ya di luar dari kesibukan kita sebagai pengusaha kah, sebagai pegawai kah, baik para jamaah, maka seharusnya kita yang belajar agama itu lebih layak ya, kita harusnya lebih besar bakti kita kepada kedua orang tua dibandingkan anak-anaknya yang lain. Kenapa? Karena kita belajar agama ini. Jangan sampai kebalik, semakin belajar agama semakin durhaka sama orang tua. Sebagian orang begitu, Pak. Belajar agama tapi sama orang tua jadi musuhan. Bahkan sebagian, na'udzubillah, orang tuanya dianggap kafir gara-gara tidak ngaji di pengajiannya dia, gara-gara tidak berbaiat kepada pimpinan majelis taklimnya, dianggap kafir orang tuanya. Nah, ini pengajian apa yang model kayak gini para jamaah? Orang tuanya sendiri dianggap kafir. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, maka seharusnya orang itu kalau belajar ilmu agama dengan baik dan benar, ya dipahami agama ini dengan sebaik-baiknya, dipraktekkan, diimani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya, maka pasti dia akan menjadi manusia yang paling berakhlak terutama kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita.